Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Seorang pemuda tampan sedang menghampirinya. Ratu merasa seperti pernah melihat pemuda itu. Dipandanginya terus untuk meyakinkan dirinya kalau ia sedang tidak bermimpi. "Kamu kan pemuda yang tadi?" ujarnya, menunjuk ke arah pemuda yang masih mengenakan pakaian olahraga. Pemuda itu bernama Giva, memicingkan mata dengar apa yang dilihatnya. "Yang tadi? Gue aja baru ketemu lu di sini. Ngapain lu duduk di depan rumah gua?" sambut Giva, menatapnya penuh tanya juga curiga. Bukan tanpa alasan, Giva bersikap demikian. Beberapa terakhir ini banyak kejadian yang dialami di daerah komplek perumahannya yang membuat semua orang harus waspada. Ratu beranjak dari tempat ia duduk. Otaknya masih berusaha untuk bekerja, melihat orang yang berwajah sama tetapi di tempat yang berbeda. "Kok bisa ya dia bilang gitu?" Sambil terus bergumam, ia pandangi wajah pemuda di hadapannya. "Apa jangan-jangan lu punya niat jahat sama orang sini?" tuduh Giva bukan tanpa alasan. Terlebih melihat penampilan ratu yang acak-acakan, sama sekali tidak mencerminkan orang baik di matanya. Ratu menggeleng kecil. "Bukannya lu yang punya niat jahat ke gue tadi?" sahutnya, melengos. "Hah?" Giva belalakan matanya. "Gue?" ujarnya, menggeleng. "Dasar nggak waras." Sambil terus berlalu, meninggalkan ratu, masuk ke dalam pagar dan menyuruh satpam menutup pintunya rapat-rapat. "Jangan dibuka, di luar ada orang mencurigakan," titahnya pada lelaki berseragam itu. Setelahnya ia masuk ke dalam rumah. Tiap kali otaknya diajak mikir, kerap kali Ratu merasakan kesakitan yang luar biasa. Ada sesuatu yang sedang dialaminya, sampai semua ingatannya juga hilang. Di tempat biasa, Ratu sedang berdiri di antara deretan mobil yang sedang berhenti untuk menjajakan jualannya. Tak berapa lama, sebuah notif pesan masuk hapnya. Gegas ia membukanya dan membaca pesan yang ternyata dari Salwa. "Dosen mau ketemu," gumamnya, meninggalkan pekerjaannya. Ratu bergegas pergi, mengambil skuter yang ia parkir tak jauh dari tempat itu. Ratu mengendarai motor Scoopy miliknya. Ya miliknya. Pokoknya dari pertama ia membuka mata, kendaraan roda 2 itu sudah berada di tempat yang ia tinggali selama ini. Tanpa ia tahu, rumah beserta isinya itu milik siapa. Aneh, bukan? Tapi itulah kenyataannya. Hanya hitungan menit, ia sampai di sebuah gedung universitas ternama di kotanya. Ia parkirkan dulu kendaraannya. Setelah itu turun menemui seseorang. "Salwa," panggilnya pada gadis cantik yang duduk di sebelah tangga. Gadis itu melambaikan tangan, tanda ia harus menghampirinya. "Aku pikir masih besok, dosen mau ketemunya," ucapnya lagi. Mereka saling berjabatan tangan. Salwa mengajak Ratu untuk menemui dosen yang memanggil gadis itu ke kampus. "Awalnya aku juga mikir kayak gitu. Tapi sepertinya Pak Rudi ingin ketemu sama kamu sekarang deh," sahut Salwa, dengan senyumnya yang melelehkan hati siapa saja yang melihatnya. Termasuk Giva, pemuda yang menggilainya dari masih kecil. Dulu, mereka terus berjalan sampai berhenti di depan ruangan yang bertuliskan nama dosen salah satu pengajar di universitas tersebut. Sebelum membukanya, mereka mengetuk pintu lebih dahulu. "Masuk," sahutan dari dalam, membuat keduanya membuka pintu dan tanpa ragu untuk memasuki ruangan tersebut. Dosen yang bernama lengkap Rudi Hartono itu menyambut kedatangan keduanya begitu antusias. Terlebih saat memandang ke arah Ratu. Tatapan matanya penuh kagum. Bukan sebagai lawan jenis melainkan sebagai seorang berilmu yang mengagumi kecerdasan gadis itu. "Ratu, apa kabar?" sapa Rudi, mengulurkan tangannya. Tentu saja disambut antusias oleh gadis yang bernama lengkap Ratu Felicia itu. "Baik, Pak Rudi," sahutnya, gugup. Terlihat jelas dari wajahnya yang gusar, takut jika kedatangannya di tempat itu melainkan ada masalah penting yang berkenaan dengan beasiswa dari dosennya. "Oh ya, duduk dulu." Kemudian lelaki berkumis tebal itu mempersilahkan mereka untuk duduk. Selang beberapa saat,
Lelaki itu memberikan beberapa map yang berisikan tentang data-data dari Ratu sendiri. Kamu pasti kaget kan, Ratu? Ujarnya, langsung dijawab anggukan oleh gadis itu. Bapak memang menemukan beberapa masalah dari data-data yang kamu kasih. Di sini, Bapak tidak bisa melihat siapa keluarga kamu. Bahkan di kartu keluarga ini, kamu sebagai kepala keluarganya, artinya kamu pemilik tunggal dari kartu ini. Ujar Rudy, menjelaskan. Di sini juga tidak tertulis siapa nama orang tua kandung kamu. Itu yang membuat saya memanggil kamu ke sini. Gugup, takut, juga khawatir sedang mendera dalam hatinya saat ini. Impiannya untuk menjadi seorang mahasiswi terancam gagal. Perihal identitas yang tidak jelas itu. Saya akan bantu mengurusnya, semoga aja tidak bermasalah. Sambil menunggu, kamu udah dibolehkan untuk masuk seperti teman-teman kamu yang lainnya. Ujar lelaki itu lagi, tumpukan kekhawatiran dalam dirinya mencair sudah. Mendengar kabar yang ia nantikan selama ini. Tak ayal, bibirnya langsung mengulum senyum lega, juga mulutnya mengucapkan syukur yang tak terkira. Alhamdulillah. Sahutnya berbinar-binar, pun dengan Salwa, orang yang membantunya merekomendasikan tentang beasiswa itu. Selamat ya, Ratu. Ujar Salwa memberikan pelukan tanda persahabatan mereka. Akhirnya usaha kita nggak sia-sia. Sambung gadis itu, benar-benar bahagia bisa membantu Ratu masuk ke perguruan tinggi tempatnya menuntut ilmu dengan jalur beasiswa. Makasih ya. Wah, kamu udah support aku dan buat aku berani untuk mengambil langkah ini. Jawabnya, tak berhenti mengucapkan syukur. Ya sudah, kamu bisa kembali lagi besok. Ujar Rudy, mempersilahkan mereka untuk pamit. Keduanya keluar dan mulai berjalan menuju ke arah lobi kampus. Di lapangan tak jauh dari mereka berjalan, terdengar suara riuh tepuk tangan, menyita perhatian keduanya untuk melihat keadaan di sana. Kok rame-rame? Apa itu? Ujar Salwa, mengajak Ratu untuk melihatnya lebih dulu. Giva. Sorak suara beberapa mahasiswi memberikan semangat untuk salah satu pemain basket idola mereka. Di tengah lapangan, dua tim basket sedang beradu skill. Kedua kapten basketnya yang menjadi pusat perhatian para mahasiswi di tempat itu. Dengan lincahnya Giva memainkan skillnya dalam mengutak-atik bola untuk dimasukkan ke ring. Beberapa kali, pemuda itu berhasil mencapai targetnya. Itulah yang membuat para cewek-cewek di sana bersorak ramai. Giva! Teriak Salwa cemas. Melihat pemuda itu berada di tengah lapangan dengan tubuh yang sudah basah oleh keringat. Ya Tuhan, Giva! Bergegas Salwa mendekatinya, sontak menghentikan permainan yang sedang seru-serunya. Kamu apa-apaan sih? Salwa menarik lengan Giva agar menjauh dari sana. Ditarik sampai ke pinggir lapangan. Ada apa? Wah, aku nggak kenapa-kenapa kok. Sahut Giva dengan santainya. Wajahnya yang tampan memperlihatkan senyumannya yang khas, membuat gadis cantik di hadapannya menunduk malu. Kamu itu lagi sakit? Dijawab oleh Salwa lemah lembut. Hilang sudah hatinya yang menggebu-gebu itu mendapatkan senyuman indah dari sang kapten basket. Aku nggak akan kenapa-kenapa kok. Jawab Giva, mengelus wajahnya. Menatapnya penuh damba. Sedangkan gadis cantik yang berdiri tak jauh dari mereka cuma bisa melongo bingung. Dia kan orang yang mau nyulik gue tadi.